Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini, melalui channel ini, setiap hari kami akan mendukung saudara di dalam doa. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Buat waktu ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk berdoa bersama. Untuk hamba mendukung setiap anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan renungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan iman setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala permohonan dan pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan, sehingga saudara akan menaikkan doa-doa saudara dengan penuh iman dan keyakinan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Saya akan membacakan firman Tuhan kepada setiap saudara. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Puji Tuhan saudara. Topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama yang akan membangkitkan iman kita dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang Allah mendengar doa kita. Doa-doa kita naik ke hadirat Tuhan. Tentu saja menjadi pertanyaannya, apakah semua doa-doa itu naik ke hadirat Tuhan? Apakah semua doa-doa itu dijawab oleh Tuhan? Tentu saja tidak. Doa yang bagaimana yang akan dijawab oleh Tuhan? Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Saya rindu kita belajar kebenaran dan prinsip firman Tuhan. Doa yang seperti apa yang harus kita naikkan di hadapan Tuhan? Atau doa yang bagaimana yang harus kita naikkan kepada Tuhan, sehingga doa kita itu naik di hadirat Tuhan, sehingga doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Nah saudara, di dalam konteks firman Tuhan yang telah saya bacakan kepada setiap saudara, itu adalah kisah tentang Kornelius, seorang perwira pasukan, dan dia bukan orang Israel saudara. Tetapi sekalipun dia bukan orang Israel, bukan keturunan dari umat Tuhan secara lahiriah, tetapi hal yang sangat luar biasa dikatakan di ayat 4, bahwa Allah menyatakan diri kepada dia. Malaikat Tuhan datang kepada dia, lalu kemudian malaikat Tuhan itu berkata dan memanggil dia, "Kornelius." Lalu kemudian ayat 4 saudara, dia menjawab, ia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Doa-doanya naik ke hadirat Tuhan dan Allah mengingat dia. Allah menjawab doa-doa dan pergumulannya. Allah menjawab kerinduan-kerinduannya.
Segala doa pergumulannya dijawab oleh Tuhan. Tentu saja saudara, kalimat firman Tuhan yang mengatakan bahwa doa Kornelius dijawab oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan dia, Tuhan mengingat dia. Segala seruan dan doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita juga rindu mengalaminya. Biarlah setiap doa saudara dijawab Tuhan. Saudara diingat oleh Tuhan, saudara diperhatikan oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, doa yang bagaimana yang dinaikkan oleh Kornelius. Di dalam video ini saudara, di dalam channel ini, melalui video-video setiap harinya, kita menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Dan sekarang untuk menjadikan doa kita lebih efektif, kita akan belajar doa yang bagaimana. Selain kita berdoa setiap hari, selain saudara berlangganan dengan channel ini, dan kemudian secara rutin saudara berdoa setiap hari, saya menopang saudara di dalam doa. Kita bersepakat berdoa berseru kepada Tuhan. Di samping itu doa yang bagaimana yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, apa yang menjadi alasan doa-doa Kornelius dijawab? Sehingga doanya sampai di hadirat Tuhan dan Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatakan bahwa doa-doanya sampai di hadirat Tuhan dan doanya dijawab. Di ayat 2 dikatakan saudara, ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi Kornelius ini saudara, dia orang yang hidup dalam kebenaran. Ia hidup dalam kesalehan. Itu sebabnya doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Jadi selain dia berdoa, dia juga menjalani kehidupannya dalam kesalehan, dalam kebenaran. Padahal dia seorang perwira pasukan, orang yang berjabatan tinggi, saudara. Tetapi dalam jabatannya yang tinggi, dia tetap bisa mempertahankan hidup dalam kebenaran. Ada begitu banyak orang, sebelum berhasil semuanya baik-baik saja. Sebelum berhasil dia hidup dekat dengan Tuhan, hidup setia ikut Tuhan, takut akan Tuhan. Tetapi begitu berhasil, akhirnya keberhasilan itu yang menjauhkan dia daripada Tuhan. Tetapi yang luar biasa saudara, Kornelius ini, dia orang yang berhasil, namun dalam keberhasilan pun dia tetap hidup saleh. Dia tetap hidup takut akan Allah. Bagaimana dengan saudara saat ini? Apakah saudara sedang menjalani hidup dalam kesalehan? Saudara rindu doa-doa saudara dijawab, saudara rindu seruan-seruan saudara diperhatikan oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau saudara rindu doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, apakah saudara hidup dalam kebenaran dalam saudara menjalani kehidupan saudara? Ada begitu banyak orang berdoa, saudara, gampang untuk berdoa. Tetapi hidup mereka tidak menggambarkan hidup dalam kesalehan, sehingga doa-doa mereka tidak pernah diwujudkan oleh Tuhan. Kalau saya dan saudara rindu doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, maka selain berdoa, hiduplah dalam kesalehan. Kornelius bukan hanya hidup dalam kesalehan saudara, tetapi yang luar biasa dikatakan ayat 2 tadi. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Bukan hanya dia yang hidup dalam kesalehan, tapi dia malah bisa membimbing, bisa memimpin keluarganya hidup takut akan Allah. Itu sebabnya doa-doanya naik di hadirat Tuhan saudara. Karena dia bisa hidup dalam kebenaran dalam segala situasi, bahkan dia bisa memimpin keluarganya hidup dalam kebenaran dan kesalehan. Kalau kita rindu melihat campur tangan Tuhan di tengah keluarga kita, saudara, Allah menjawab doa-doa dan seruan kita di tengah keluarga kita. Mari hidup benar dan pimpinlah keluarga saudara hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesalehan. Keluarga-keluarga yang hidup benar, hidup saleh akan dijawab oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya dia, sampai keturunannya akan dijawab oleh Tuhan. Saya mengingat kesaksian seorang hamba Tuhan, saudara, di mana ketika dia tarik dari bapa leluhurnya,
Maka ketemulah bahwa kalau tidak salah sampai keturunan ke-13 semuanya mereka berhasil. Semuanya mereka diberkati oleh Tuhan. Dan ketika dilihat oleh hamba Tuhan ini ke atas, dia lihat kakek neneknya terus sampai keturunan ke-13, maka semuanya adalah orang-orang yang hidup dalam kesalehan, hidup dalam kebenaran. Keluarga-keluarga mereka adalah keluarga yang berhasil dalam politik. Keluarga mereka adalah keluarga yang berhasil dalam sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Keluarga mereka adalah keluarga yang berhasil sebagai hamba Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Dan ketika ditelusuri saudara, mereka semuanya adalah orang yang hidup dalam kebenaran dan mampu memimpin keluarganya hidup benar. Itu sebabnya dari keturunan sampai keturunan, dari keturunan sampai keturunan, mereka semuanya berhasil. Doa-doa dan seruan mereka dijawab oleh Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami keberhasilan, hiduplah dalam kebenaran dan pimpinlah keluarga saudara hidup di dalam kebenaran. Itu yang pertama. Kenapa doa-doa Kornelius naik di hadirat Tuhan? Karena dia hidup dalam kebenaran dan dia mampu memimpin keluarganya hidup dalam kebenaran. Kemudian selanjutnya saudara, yang menjadi alasan doa-doa Kornelius naik di hadirat Allah, masih ayat 2 dikatakan ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dia orang yang suka berkorban saudara. Dia orang yang rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan saudara, dia dikatakan di sini bahwa dia banyak berkorban, dia banyak bersedekah. Dia seorang yang rela berkorban bagi umat-umat Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Kalau saudara rindu doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, saudara tidak bisa egois saudara. Ketika Tuhan memberkati saudara, maka saudara juga harus menyalurkan berkat Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Saudara harus menyalurkan berkat Tuhan kepada pekerjaan Tuhan. Saudara harus menyalurkan berkat Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hiduplah menjadi saluran berkat. Itu yang dilakukan oleh Kornelius sehingga dia mengalami berkat Tuhan dan doa-doanya dijawab, di mana dia banyak memberi sedekah, banyak memberi, banyak menyalurkan berkat Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang rela berkorban, rela untuk memberkati orang lain, maka saudara akan semakin mengalami berkat Tuhan. Kemudian selanjutnya saudara, di ayat yang kedua masih, ia seorang yang saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan yang ketiga, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi dia seorang anak Tuhan yang senantiasa, artinya konsisten, rutin, selalu berdoa kepada Allah. Itu sebabnya doanya dijawab, karena dia seorang anak Tuhan yang konsisten berdoa. Ada begitu banyak orang yang berdoa saudara, tetapi sebelum menerima jawaban doa, dia sudah berhenti berdoa. Ada begitu banyak orang yang berseru kepada Tuhan, tetapi sebelum melihat jawaban Tuhan, dia sudah berhenti berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan pada akhirnya dia tidak menerima dan tidak mengalami jawaban daripada Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara. Kalau saudara rindu doa saudara naik di hadapan Tuhan, konsistenlah berdoa, senantiasalah berdoa, tetaplah berdoa, jangan pernah menyerah. Sekalipun sampai hari ini doamu belum dijawab, konsistenlah berdoa, tetaplah berdoa. Jadikan channel Sahabat Doa ini menjadi channel Sahabat Doa saudara. Berlanggananlah dengan channel ini dengan mensubscribe dan tekan tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan melalui channel ini. Biarlah saudara diberkati melalui channel ini saudara. Biarlah kita setiap hari bersama-sama berdoa, bersepakat bersama. Kami akan terus menopang saudara di dalam doa. Namun demikian, jalanilah hari-hari saudara dengan hidup dalam kesalehan dan kebenaran. Pimpin keluarga saudara untuk hidup dalam kebenaran.
Jalani hidup saudara, jalani hari-hari saudara dengan rela berkorban, dan jalani hari-hari saudara dengan senantiasa berdoa. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara. Saya akan berdoa bagi saudara, saya akan menopang saudara dalam doa. Kita akan berdoa bersama saudara, di dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan saat ini kembali tiba waktunya untuk kita akan berdoa bersama, dan saya akan menopang saudara, mendukung saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang kita sembah, Bapa yang kita sembah adalah Allah yang peduli dan memperhatikan kehidupan saudara. Dia mendengar seruan-seruan saudara, Dia mendengar jeritan hati saudara. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan-kerinduan saudara. Dia tahu apa yang menjadi tangisan saudara. Itu sebabnya saat ini mari datang kepada Dia dengan penuh penyerahan. Datang kepada Dia dengan penuh iman. Dia peduli kepada saudara. Saat ini yang pertama saudara, saya rindu saudara mendoakan apa yang menjadi pergumulan pribadi saudara. Mungkin ada saat ini saudara yang punya pergumulan yang khusus, punya pergumulan yang berat yang orang lain mungkin tidak tahu. Ini waktunya untuk saudara datang kepada Tuhan. Ini waktunya untuk saudara berserah kepada Tuhan. Ini waktunya untuk saudara utarakan semua kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang mempedulikan saudara, tetapi ketahuilah bahwa Allah peduli kepada saudara. Dia peduli apa yang menjadi beban persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan pribadi saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menaikkan doa pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Saat ini setiap anak-anak-Mu menaikkan doa khusus mereka di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan mereka. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini Engkau Allah yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan mereka daripada mereka memahami pergumulan mereka. Itu sebabnya tolong mereka dalam segala pergumulan mereka ya Tuhan. Pedulikan mereka dalam segala pergumulan mereka dan berikan jalan keluar bagi mereka dalam segala pergumulan mereka. Apapun pergumulan mereka secara khusus yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu. Apapun beban mereka secara khusus yang sedang mereka utarakan di hadapan-Mu, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa ya Tuhan. Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Terima kasih Bapa, dengarkan tangisan anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban mereka, Engkau mengangkat segala penyakit mereka, Engkau menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya. Percaya saudara, bahwa doa-doa yang telah saudara naikkan di hadapan Tuhan, Allah mendengar dan Allah sanggup untuk menolong saudara. Percaya, Dia punya cara untuk menjawab doa saudara, untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan saudara. Saat ini saudara, saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan keyakinan. Saya akan mendoakan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba secara khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, hamba datang kepadamu menopang mereka dalam doa. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Berkati mereka dalam segala pergumulan dan kerinduan mereka. Engkau yang menjadi jawaban di dalam kehidupan mereka ya Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan kiranya campur tangan, membela dan menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sedang menderita oleh karena sakit penyakit saat ini. Hamba berdoa ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam segala beban sakit penyakit mereka. Campur tanganlah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam segala beban persoalan sakit penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup. Kalau dulu Engkau menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang lumpuh, membuka mata orang buta, hari ini pun Engkau sanggup melakukan mujizat itu bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam segala penyakit mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang menderita asam lambung saat ini. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami, yang sedang menderita sakit asam lambung. Ada begitu banyak doa-doa permohonan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan nyatakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan penyakit asam lambung anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memperbaiki semua sel-sel tubuh mereka. Engkau Allah yang sanggup menyempurnakan kembali ya Tuhan kadar gula di dalam tubuh anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, mereka yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan ya Bapa, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol ya Bapa. Jamah Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi dia dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Bapa yang baik, kami datang kepadamu berdoa dan berseru, tolong anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dari penyakit kanker. Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti, dan Engkau Allah yang berkuasa. Engkau jamah seluruh tubuh mereka, sel-sel tubuh mereka. Kau cabut sel-sel kanker dari tubuh mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker yang mengalami sakit penyakit kanker. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Tuhan tolong ya Bapa, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, normalkan tekanan darahnya Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami stroke oleh karena hipertensi, Tuhan tolong pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dari kelumpuhan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari stroke ya Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Engkau yang mengulurkan tangan ya Bapa, hamba menumpangkan tangan, tetapi tangan-Mu lah yang terulur dan menjamah setiap tubuh anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, jamah ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami migrain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, hamba berdoa, jamah tubuhnya Tuhan. Yang mengalami asam urat, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal,
Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu. Tuhan tolong nyatakan kesembuhan bagi dia. Tuhan sempurnakan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami lever ya Tuhan, kanker getah bening, atau penyakit-penyakit yang lain yang tidak kami sebutkan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak Tuhan, Tuhan tolong kerjakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, sehingga mereka akan menjadi kesaksian bagi banyak orang ketika mereka mengalami mujizat kesembuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat dan sanggup menyembuhkan setiap anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi profesi dan pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang bertindak, sehingga anak-anak-Mu ya Tuhan mengerjakan profesi mereka, pekerjaan mereka dengan cara yang terbaik. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi para petani. Ulurkan tangan-Mu, berkati para petani ya Tuhan. Tuhan jamah kehidupan mereka, Tuhan jamah berkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka sehingga mereka maksimal bekerja sebagai para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pengusaha, para pebisnis. Hamba berdoa Tuhan tolong mereka, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Tuhan berkarya di dalam hidup mereka. Bekerjalah di dalam kehidupan para pebisnis ya Tuhan, para pengusaha, supaya usaha mereka, bisnis mereka bisa berhasil, dan jadikan mereka jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi penopang pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan anak-anak-Mu. Kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan kiranya nyatakan mujizat-Mu. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para tenaga honorer ya Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, berkati hidup mereka, limpahkan berkat-Mu atas mereka. Kasih karunia Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka sebagai buruh dan profesi mereka sebagai honorer ya Tuhan. Dalam nama Yesus, para pegawai dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai, Tuhan tolong, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya berkarya dalam hidup mereka dan masa depan mereka. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi para medis ya Tuhan. Dalam kondisi yang terjadi sekarang ini, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu para medis. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, berkati para bidan ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, berkati para dokter, berkati para spesialis. Tuhan tolong semua, memberkati semuanya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, hamba berdoa bagi para pejabat di negara ini. Tuhan tolong mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para PNS, ajar mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini, ketika bangsa ini menghargai mereka dengan membayar mereka setiap bulannya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati juga TNI Polri, biar mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati TNI Polri ya Tuhan, berkati mereka, ajar mereka sungguh-sungguh mengabdi bagi bangsa ini. Jadikan mereka jadi teladan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa juga saat ini hamba menopang para pensiunan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong para pensiunan,
Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan para pensiunan, dan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan para pensiunan ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong mereka, Tuhan buka jalan biar mereka bisa bekerja ya Tuhan. Tuhan buka jalan biar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kami percaya Tuhan akan tolong. Kami percaya Tuhan lakukan mujizat, dan Tuhan nyatakan perkara-perkara besar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba berdoa buat masa depan para pendengar renungan ini, sahabat doa ini ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan pulihkan mereka, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, Tuhan atur hari esok mereka jauh lebih baik hari ini. Engkaulah yang mengatur dan menjamin masa depan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih ada di bangku pendidikan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, berkati studi mereka, berkati pendidikan mereka supaya semua berjalan dengan baik. Persiapkan setiap anak-anak-Mu menjadi orang-orang berhasil kelak ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba percaya ya Tuhan bahwa Tuhan menjawab doa kami, seruan kami. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalan mereka. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengarkan seruan kami. Engkau Allah yang telah mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percayalah bahwa Allah telah mendengar seruan-seruan saudara. Apapun yang saudara serukan kepada Tuhan, apapun yang saudara minta kepada Tuhan, percaya bahwa Dia telah menjawab saudara, dan percaya bahwa Allah sanggup untuk menjawab saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan, saudara rindu supaya setiap hari saudara mengalami Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video baru. Puji Tuhan saudara. Tuhan kiranya memberkati saudara. Tuhan mendengar doa-doa dan seruan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.